Kebakaran hebat terjadi di sejumlah tempat di Nusantara semalam. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan yang menghanguskan puluhan rumah. Kebakaran juga terjadi di sebuah pasar di Ponorogo, Jawa Timur. Kencangnya angin membuat api semakin membesar dan menghanguskan puluhan rumah warga di Patompo, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalete, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya, salah satunya melempari kobaran api menggunakan batu dan benda tumpul lainnya. Kobaran api baru dapat dikuasai 3 jam kemudian setelah belasan unit pemadam kebakaran Kota Makassar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Puluhan warga yang kehilangan tempat tinggal hanya dapat menyelamatkan harta benda mereka seadanya. Sementara itu kebakaran juga terjadi di pasar tradisional Songgolangi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Minggu malam. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Petugas menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang semakin membesar. Menurut sejumlah warga, api muncul pertama kali dari kios penjual kelontong yang menjual barang berbahan plastik. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peretasan website marak terjadi akhir-akhir ini. Sasarannya dari website milik perusahaan swasta hingga instansi pemerintah. Salah satu kasus awal peretasan yang viral dan bisa dikatakan menjadi trigger peretasan protes di website lainnya adalah peretasan perusahaan telekomunikasi pada 28 April lalu. Peretas meninggalkan pesan keluhan soal tarif internet yang dinilai tinggi. Tak berselang lama, hal sama yang juga dialami perusahaan telekomunikasi lainnya. Peretas meninggalkan pesan yang senada soal layanan yang tidak prima. Beberapa hari lalu, tepatnya usai vonis 2 tahun Basuki Cahayapurnama atas kasus penodaan agama, ada 3 website besar dan website vital yang diretas. Peretas meninggalkan pesan bernada protes atas vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Ketiga website yang diretas itu adalah milik Pengadilan Negeri Negara Bali, Kepolisian Daerah Riau, dan website milik portal Berita Tempo. Menyalurkan aspirasi bernada protes melalui peretasan menjadi sebuah fenomena baru. Banyak alasan mengapa masyarakat memilih protes dengan meretas website-website perusahaan besar, bahkan pemerintah. Selain bertujuan untuk mengutarakan pesan sosial kepada pihak tertentu, peretasan juga dilakukan sebagai ajang untuk eksistensi diri. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Mengungkapkan beragam aspirasi di era teknologi seperti sekarang ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui media sosial ataupun peretas sebuah website. Sayangnya, mengungkapkan aspirasi melalui peretas website yang akhir-akhir ini marak terjadi dinilai meresahkan. Ya, betul sekali Eliza, dan mengingat para peretas ini meretas website untuk protes atas peristiwa sosial di website milik perusahaan-perusahaan besar dan website vital pemerintahan, dan tentu saja untuk membahas fenomena protes melalui website kami akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ketua Presidium Asosiasi Media Cyber Indonesia, ada Wenceslaus Manggut. Apa kabar Bang Wens? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan juga ada sosiolog, ada Bapak Jeff Waro. Apa kabar Pak Waro? Terima kasih sudah hadir. Bicara soal fenomena meretas ini, apakah ini boleh dibilang adalah menjadi satu cara terakhir agar sebuah pendapat ataupun sebuah protes bisa didengar gitu? Ya, bisa aja. Kenapa kan ini boleh dikatakan satu media yang bukan baru ya. Sebenarnya kalau bicara protes ini bukan hanya di Indonesia, itu udah di luar negeri itu udah sering itu. Malahan mulainya dulu dengan masalah mengambil uang orang lain dari yang ini. Karena yang jadi persoalan sekarang itu adalah kemudian melihat bahwa ini bisa menjadi satu media sosial, individu ataupun kelompok bisa mengontrol siapapun juga yang ada ya kan. Nah yang hebat sini adalah kalau kita bicara tentang masyarakat maya kan, masyarakat yang semu, yang nggak jelas bentuknya, dan orang yang meretas itu pun juga bisa kita tahu dan bisa juga kita tidak tahu ya kan. Karena kondisinya itu yang jadi persoalan. Artinya ini menurut Anda adalah sebagai bentuk keputusasaan karena mungkin mereka kemudian selama mereka melakukan protes, menyampaikan pendapat, tidak didengar, kurang ditanggapi dengan baik. Akhirnya mereka meretas. Tidak bisa kita katakan sebagai putus asa. Ya.
Bahwa ada satu media baru yang muncul, yang mereka melihat peluang, oh ini bisa kita pakaikan sebagai satu media kan. Tapi kita harus tahu juga kan, bahwa yang diretas itu ada dua, ada yang open, ada yang close ya kan. Yang hebat itu pada waktu dia masuk ke yang ada sistem close ya kan. Karena kalau kita lihat di dunia ini secara sosiologis ya, saya juga memang lihat satu sisi ada netizen ya kan, yang memang berpartisipasi di dalam masyarakat, dan mereka aneka ragam. Mereka masuk di dalam website. Nah, website itu kan kalau kita lihat www, itu kan berarti world website. Jadi setelah saya lihat skemanya dia, waduh, ini matriks logaritma yang tadi benar dikata Bang Gunggun itu. Tambah satu angka belakang, tambah satu angka belakang, itu dia akan bisa. Maka kalau kita lihat situ kan hanya simbol semua yang muncul. Kayak seperti binary ya. Algoritmanya jadi. Logaritma, betul. Dan udah banyak pendekatan, dan di dalam masyarakat sekarang kita udah banyak yang ahli-ahli, dan justru yang muda-muda yang kreatif mencoba itu yang kemudian kenapa kita tidak menggunakan itu dia Pak Waro, itu lebih efektif. Tadi Anda katakan mungkin fenomena ini kalau di luar itu sudah hal yang biasa, ya, tapi ini terlihatnya ada etis sedikit di luar ya kan. Kata makanya disebutkan netizen itu harus good netizen. Good netizen. Iya, good netizen. Yang di kita seringkali ada yang tidak good netizen. Lepas dari good netizen dan tidak good netizen, pertanyaan sekarang itu adalah bahwa orang melihat, oh ini bisa langsung kena pada sasaran daripada kita menyampaikan sesuatu pesan di sini. Oke, nanti kita akan simpan, nanti kita sampaikan. Ya, etis atau tidak ini terbukti bisa menjadi satu media baru untuk seperti itu ya? menyatakan protes langsung mendapatkan perhatian. Kalau ini kemudian bisa menjadi satu hal yang ditiru oleh yang lain, menurut Bang Wens ini gimana nih? Artinya ya benar atau tidak ini dilakukan, melanggar hukum atau tidak ini sebetulnya? Iya, sebetulnya kan tadi kita bicara sebetulnya ini mereka ini retas dengan tujuan apa. Kita ngomong motif sebetulnya di situ. Nah, sebetulnya kan kalau kita ingin mencari motifnya harus memang ke hulunya. Ke hulunya itu kira-kira satu kita ngomong mediumnya. Kalau medium para peretas itu biasanya satu yang media sosial lah, retasin akun orang kan gitu. Kalau yang akun ini sih biasanya itu soal telaten dan rajin saja, karena password di situ. Passwordnya tanggal lahir atau apa gitu, dia utak-atik berkali-kali coba gitu, sukses gitu. Lalu dia pakai akunnya gitu. Nah, ini biasanya kalau yang kayak begini motifnya mungkin ada yang iseng juga, atau ada yang coba keahlian orang-orang yang saya bilang tadi, orang-orang dapur itu loh. Biasa kan kalau di teman-teman IT sendiri bahkan di-declare, kami sudah bangun sistem, silahkan di-hack. Gitu. Supaya mencoba kira-kira sistem kita ini ada lubangnya enggak. Seberapa kuat atau tidak ada gitu. hubnya atau enggak. Lalu teman-temannya dari luar atau hacker itu nyobain, lo punya lubang tuh di sini, jebol gitu. Nah, kalau yang kayak begitu 5-10 tahun lalu itu agak rame sih. Jadi para hacker itu menjebol sistem teman-teman yang di IT itu untuk mencoba pertahanannya. Gitu. Nah, yang kedua itu saya kira selain media sosial itu hack itu meretas website. Nah, kalau itu kan perlu upaya yang lebih dari sekedar mengutak-atik tadi itu loh. Artinya perlu skill yang perlu beyond kemampuan yang lebih gitu. Nah, kalau perlu kemampuan yang lebih kayak begini, biasanya itu lebih punya motif gitu. Nah, kalau yang mencoba pertahanan tadi itu di kalangan IT itu udah umum gitu. Oh, ini ada yang coba pertahanan kita, malah dia kasih tahu, gue lo yang hack, lubang lo di sini gitu. Lo kurang nutup rapat lubangnya. Kita ingat waktu itu ada sempat kejadian yang seperti ini yang akhirnya Haikal salah satunya dia mengatakan dia memberikan bahwa ke salah satu website travel bahwa dia ada dap atau lubang di situ, tapi itu diacuhkan oleh perusahaan itu hingga akhirnya perusahaan itu rugi besar. Ya, karena ini kan teman-teman yang memang jago di bidang ini ya. Dengan motif itu saya kira sih nggak masalah ya. Maksudnya dengan motif bahwa mereka memberitahu mencoba pertahanan sebuah web daripada dijebolin orang yang nyolong. Gue jebolin duluan misalnya, tapi saya kasih tahu cara lo bertahan mesti begini gitu. Nah, tapi kalau misalnya motifnya lain gitu. Motif bisnis satu. Motif bisnis itu banyak. Gitu. Untuk menjatuhkan lawan bisnisnya gitu ya. Satu, mungkin bisa menjatuhkan lawan bisnis. Nah, tapi yang lagi rame sekarang itu kan yang
minta uang tebusan. Gitu. Jadi dia jebolin, terus ya webnya bingung, terus dia minta uang tebusan. Biasanya sih juga yang minta uang tebusan sih nggak banyak juga, ada yang $500. Artinya ini bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Iya, motifnya bisnis gitu. Itu kriminal gitu. Nah, yang ketiga misalnya motifnya politik. Nah, itu yang kan kita nggak. Motifnya politik, bahwa jebolin web orang atau jebolin akun orang, lalu kita ganti isinya dengan misi politik kita, gitu. Nah, Anda melihatnya yang terjadi saat ini tuh apa sebenarnya? Pelanggar hukum Dengan banyak motif. Kalau yang misalnya yang terjadi dengan beberapa rumah sakit itu kan jelas itu dia minta ganti rugi, minta uang tebusan. Yang jebol beberapa website rumah sakit, di situ jelas pesan dia adalah bahwa saya minta uang tebusan sekian, gitu, $300 bisa pulih lagi. Ya. Nah, yang lain-lain, yang Telkom saya kira itu juga memang harus dicari itu motifnya apa. Ya. Tapi kalau kita baca ada bentuk kekecewaan seperti itu rata-rata? Bentuk kecewa saja, karena apakah nilai kecewanya sama dengan nilai dia meretas itu loh. Gitu. Kalau sekedar kecewa misalnya terus kita memerlukan waktu dan upaya yang besar untuk menembus pertahanan perusahaan, itu rasanya kok nggak sepadan ya dengan kekecewaan seperti apa sih gitu yang membuat dia harus sepadan dengan upaya meretas itu. Nah, misalnya yang Tempo itu, meretas Tempo itu, saya kira apa di situ ada unsur balas dendam terhadap berita yang dipublikasikan oleh Tempo, dan ada unsur seperti mau mengadu domba di situ, ya kan? Karena dia hack, lalu dia masukin foto di situ, lalu bilang bahwa yang hack orang ini gitu. Dia menunjukkan jati dirinya. Anonymous. Iya, persis. Iya. Saya kira ada unsur adu domba dalam menghack. Pak Waro, jika kemudian terlepas dari etis atau tidak, ini bisa dinilai sebagai satu cara yang efektif untuk mendapatkan banyak perhatian gitu. Ya, yang kemudian dikhawatirkan adalah akan ada pola pengkopian, artinya akan dilakukan lagi oleh orang-orang yang kemudian juga ingin melakukan hal yang serupa gitu. Sebenarnya pada prinsipnya pertama adalah ini kepentingan perusahaan. Dia mau lihat seberapa jauh jaringannya dia imun. Ya kan? Nah, memang itu perlu, karena apa yang kita desain kita harus mesti lihat di mana titik lemahnya. Tetapi manakala itu kemudian dimasuki oleh kepentingan interest tertentu, apakah orang yang diberikan tugas itu sendiri, nah bisa aja orang yang tugas itu, atau orang lain yang iseng-iseng kemudian menemu dan kemudian melihat, oh ini bisa saya gunakan untuk hal-hal yang ada dua ya, konstruktif atau destruktif, atau untuk kepentingan saya. Nah, itu tadi kalau yang dilihat dari Bang Wens kan mengatakan salah satunya bisa dilihat dari motifnya. Nah, Anda melihat sendiri dari apa yang... sekarang itu adalah begini, kan kalau dari asosiasi, motif kan enggak. Motifnya dia itu adalah untuk melihat seberapa kuat bentengnya dia. Ya, nah, kan? Kalau yang dilihat dari apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat saat ini, kalau bagi-bagi mereka yang akhirnya menghack website ini... Tapi kemudian ada kesadaran yang melihat ini, kalau ada motif politik, motif keuntungan dan sebagainya, kenapa saya bisa tidak manipulasi ini? Poinnya yang satu, ya kan, di awalnya di situ adalah ada etika nggak di antara para pembuat program ini, bahwa mereka menguji benteng dari satu program atau satu ini, sehingga dia tidak akan lakukan itu. Tetapi kita tidak bisa jamin ya kan, siapa dia, karena kemungkinan besar ada hal-hal yang berkaitan yang bersifat stereotip atau bersifat etnosentrisme atau apapun juga, itu perasaan bahwa kok saya merasa tersinggung dengan ini ya kan, saya punya kepentingan ini bisa saya masukkan ya kan. Sebetulnya aparat kita punya skema dan teknik untuk memburu mereka ini secara mudah gitu. Dan kan kita punya unit cybercrime itu di Mabes Polri yang kerjanya memantau ini. Jadi kalau untuk sekedar mencari motif tadi itu, sebetulnya dari Bapak Polisi cybercrime itu bisa mencari itu sebetulnya. Tapi kan ini mungkin masuk kategori delik aduan dia. Artinya korban harus mengadu dulu baru mereka. Kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Landstalk.